Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisa kelayakan finansial dan ekonomi. Nah, kita akan membahas materi-materi berikut. Yang pertama ada analisis net present value atau NPV, kemudian yang kedua analisis benefit cost ratio atau BCR, yang ketiga analisis internal rate of return atau IRR, kemudian yang keempat analisis economic internal rate of return atau EIRR, kemudian yang kelima analisis payback period atau PP, dan yang terakhir, analisa life cycle cost atau LCC. Nah, di sini ada analisa net present value atau NPV. Analisa net present value atau NPV dibedakan menjadi dua, yaitu analisis kelayakan ekonomi dan analisis kelayakan finansial. Analisis kelayakan ekonomi sendiri yaitu sebagai kelayakan bagi semua pihak yang memanfaatkan, baik langsung maupun tidak langsung, dari suatu pembangunan atau pengembangan suatu sistem transportasi. Untuk analisis kelayakan finansial sendiri, menjelaskan mengenai finansial dari suatu proyek sistem transportasi transit massal, di mana olehnya dijabarkan bahwa biaya dari proyek ini terdiri atas construction cost atau biaya pembangunan, land and replacement cost atau biaya tanah dan ganti rugi, serta biaya operasi dan maintenance. Sedangkan pengembalian dari proyek ini diharapkan diperoleh dari pendapatan langsung yang dalam hal ini berasal dari pendapatan fare box atau tiket. Analisa net present value atau NPV dapat disimpulkan bahwa analisa net present value atau NPV adalah selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai kas keluar pada sebuah periode waktu. NPV tersebut digunakan saat menghitung modal untuk menganalisis potensi keuangan sebuah proyek atau investasi yang akan dilaksanakan. Definisi lain, NPV adalah perkiraan laba yang akan didapatkan dari usaha, proyek, atau penanaman modal. Dengan rumus NPV sebagai berikut. Kemudian analisis benefit cost ratio atau BCR. Analisis BCR merupakan suatu analisis yang diperlukan untuk melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya dilihat pada kondisi nilai sekarang atau present value atau PV. Ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek dengan metode ini adalah 1. Jika BCR lebih dari 1, proyek dapat dikatakan layak dikerjakan. Kemudian sebaliknya, jika nilai BCR kurang dari 1, proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan. Rumus untuk menghitung BCR sebagai berikut. Analisa internal rate of return atau IRR. Metode IRR merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara persen value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Rumus yang digunakan untuk menghitung IRR sebagai berikut. Jika initial cash flow terjadi pada waktu 0, maka persamaannya dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika menghitung internal rate of return atau IRR di mana brokerage suatu investasi tidak sama besarnya dari satu tahun ke tahun, maka dua tingkat bunga yang berbeda dipilih. Kemudian dilakukan interpolasi untuk menentukan tingkat bunga yang mendekati rate yang sebenarnya, atau secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut dengan asumsi menggunakan dua tingkat bunga yang berbeda. Analisis internal rate of return atau IRR memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama, menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan. Kemudian yang kedua, memperoleh rate of return yang sebenarnya. Yang ketiga, berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya bukan sekedar selisih NPV. Dan yang terakhir, tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Untuk kekurangannya, yang pertama lebih rumit, terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode. Dan yang terakhir, harus menggunakan analisis sensitivitas. Selanjutnya, analisis economic internal rate of return atau EIRR.
Analisa yang digunakan sebagai tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga atau discount rate, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Adapun rumus sebagai berikut. Analisis payback period atau PP. Payback period merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang diinvestasikan dari aliran kas masuk atau project tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi terbaru dengan menghitung dengan rumus berikut. Payback period atau PP memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama mudah dihitung, tidak memerlukan data yang banyak. Kemudian yang kedua berdasarkan pada cash basis bukan actual basis. Yang ketiga cukup akurat untuk mengukur nilai investasi yang diperbandingkan untuk beberapa kasus dan bagi pembuatan keputusan. Yang keempat dapat digunakan untuk melihat hasil-hasil yang dapat diperbandingkan dan mengabaikan alternatif-alternatif investasi yang baru atau tindakan menguntungkan. Yang terakhir menekankan pada alternatif investasi yang memiliki periode pengembalian lebih cepat. Untuk kekurangannya, yang pertama, tidak mampu memberikan informasi tentang tingkat profitabilitas investasi. Kemudian yang kedua, tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Yang ketiga, sulit membuat kesimpulan jika terdapat dua peluang investasi atau lebih yang memiliki umur ekonomis yang tidak sama. Yang terakhir, tidak memperhitungkan pengembalian investasi setelah melewati waktu payback period. Kemudian, analisis life cycle cost atau LCC. Life Cycle Cost Analysis atau LCCI merupakan konsep kunci dari manajemen aset berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. CCA bertujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan yang dapat memberikan harga atau pembiayaan jangka panjang yang terbaik. Di dalam periode ini mencangkup semua pekerjaan mulai dari pekerjaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, dan sampai dengan pekerjaan rekonstruksi atau pada saat kondisi akhir dari kerasan jalan atau dinyatakan sebagai indeks pelayanan akhir dari jalan. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis net present value atau NPV, mencakup analisis kelayakan ekonomi dan analisis kelayakan finansial dalam suatu investasi pembangunan infrastruktur. Untuk jawabannya adalah NPV adalah selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai kas keluar pada sebuah periode waktu. NPV ini digunakan saat menghitung modal untuk menganalisis potensi keuntungan sebuah proyek atau investasi yang akan dilaksanakan. Dengan kata lain, NPV adalah perkiraan laba yang akan didapatkan dari usaha, proyek, atau penanaman modal. Pertanyaan yang kedua yaitu uraikan cara penggunaan rumus analisis benefit cost ratio atau BCR. Jawabannya yaitu benefit cost ratio atau BCR adalah sebuah perbandingan antara semua nilai benefit terhadap semua nilai biaya. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. BCR sama dengan present value dari manfaat dibagi present value dari biaya, di mana present value adalah beberapa nilai uang saat ini untuk nilai tertentu di masa yang akan datang. Ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek dengan metode ini adalah 1. Jika BCR lebih dari 1, proyek dapat dikatakan layak dikerjakan. Sebaliknya, jika nilai BCR kurang dari 1, proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan. Untuk contoh alternatifnya yaitu sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan untuk membeli peralatan baru seharga 35 juta rupiah. Dengan peralatan baru itu bisa dilakukan penghematan sebesar 500.000 per tahun selama 5 tahun. Pada akhir tahun kelima, peralatan itu memiliki nilai jual sebesar 40 juta rupiah. Apabila tingkat pengembalian 9% per tahun, apakah pengembalian peralatan baru tersebut menguntungkan? Untuk penyelesaiannya dari soal di atas dapat diuraikan sebagai berikut. Jadi, apabila nilai BCR kurang dari 1, maka investasi pembelian peralatan baru tidak layak atau tidak menguntungkan bagi perusahaan di masa mendatang. Itu tadi pemaparan materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.